Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, pemirsa para pencinta Bravos Channel yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, sehat sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di Bravos Channel bersama saya Batara Utagalung. Tema besar kita masih tetap selama Pilpres dan Pemilu ini adalah Pemilu 2024 Jurdil versus Pemilu 2024 Curang, dengan subjudulnya adalah Pilpres 2024 Jurdil versus Pilpres 2024 Curang. Dan seperti biasa kita menghadirkan berbagai tokoh dari berbagai kalangan, sipil militer dan juga para pendukung paslon 01, 02, 03 dan cukup banyak tokoh-tokoh independen lain dan non-partisan. Kali ini tamu kita di studio adalah nama dan wajah yang tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Syahganda Nainggolan. Langsung kita sapa Bapak Syahganda Nainggolan. Selamat siang. Selamat siang, Pak Batara. Terima kasih atas undangannya pada hari ini. Terima kasih bersedia hadir di studio. Ini Bravos nih perjuangan punya, jadi saya pasti hadir kalau diundang. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, ya. Baik, pemirsa, sebagaimana kita ketahui, ini sudah segudang pengalaman dari Dr. Syahganda Nainggolan, dan mungkin kalau melihat reputasinya dan track recordnya, mungkin tidak dipermasalahkan kredibilitas ataupun analisis-analisis beliau. Pak Syahganda, kita di sini masih membahas hal-hal yang beberapa hari belakangan ini sangat menarik perhatian mereka yang peduli akan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan beberapa hari ini, tentu yang paling ramai ada dua hal yang menonjol, yaitu gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi dan juga gonjang-ganjing yang belum jelas ini mengenai hak angket dari DPR. Jadi kedua-duanya ini memang sangat berkaitan dengan proses dari pemilu, juga terutama Pilpres. Sebagaimana kita ketahui, tentu kalau ada gugatan berarti ada yang meragukan kejujuran dan keadilan dari pemilu dan Pilpres. Nah, oleh karena itulah kita mengharapkan kejujuran dan keadilan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi kalau kita lihat dua hal ini adalah kalau kita melihat belum selesai atau bahkan Mahkamah Konstitusi baru dimulai gugatannya, sedangkan hak angket sama sekali belum jelas apakah dilaksanakan atau tidak. Jadi proses dari pemilu atau Pilpres itu baru selesai kalau menurut sebagian kalangan, kalau kedua-dua proses ini sudah selesai. Jadi walaupun dikatakan bahwa MK sudah mengeluarkan putusan, sedangkan keputusan politiknya di DPR belum selesai, maka ada yang berpendapat ini belum selesai prosesnya. Bagaimana pendapat Pak Syahganda? Ya, terima kasih Pak Batara. Jadi saya pikir kita berhenti dulu membahas soal angket ya. Soal angket ya, karena angket karena ini belum kan jelas, makin tidak jelas soalnya, makin tidak jelas karena Puan Maharani dulu kabur ke quote and quote ya, jangan saya dituduh ini tidak mau membuka sidang pertama paripurna ya tanpa alasan yang kita ketahui, dia katanya di luar negeri. Yang kedua dari pihak 01 juga, tadi Puan tuh dari pihak PDIP ya, dari pihak 01 misalkan dua tokohnya itu, satu Surya Paloh, yang kedua Pak Abu Bakar ini dari Sekjen PKS juga sudah menyatakan mengakui pemilu itu hasil dari KPU dan memberikan selamat. Nah, tinggal pertarungan terakhir adalah di Mahkamah Konstitusi yang di mana hak itu memang melekat pada hak paslon ya, bukan hak pada partai, hak pada paslon. Nah, paslon ini kemudian kita sudah melihat progresnya menggugat di Mahkamah Konstitusi paslon nomor 1 dan kemudian paslon nomor 3. Yang menarik memang di antara keduanya, dia punya kesamaan meminta pemilu diulang, dan kemudian yang satu paslon 03 minta
mendiskualifikasi secara mutlak pihak 02 karena kecurangan itu bersumber di sana. Sementara 01 tidak secara tegas karena 01 memberikan beberapa alternatif, salah satunya itu yang didiskualifikasi cuman Gibrannya. Gibran, ya. Karena Gibran ini ialah yang sebenarnya dianggap sebagai perusak demokrasi karena dia bagian daripada yang disebut sebagai anak haram konstitusi. Ya. Iya kan? Jadi sebenarnya ini sangat menarik kenapa 01 tidak setegas 02 dalam ya Prabowo juga harus hilang gitu kan? Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita memang harus mengakui bahwa Mahkamah Konstitusi ini juga menarik karena setelah MK memutuskan bahwa Anwar Usman, iparnya Presiden Jokowi atau pamannya Gibran itu tidak ikut pada sidang, ya kan pemeriksaan perkara ini, dan ketika dia mau juga ribut pengen dia kembali jadi ketua Mahkamah Konstitusi, dikasih lagi teguran oleh MK bahwa Anda itu sudah 2 kali jadi kena teguran, ya. Ini kita melihat bahwa ada 8 sosok bangsa Indonesia ini yang memang akan menentukan nasib demokrasi kita ke depan. Nah, 8 ini menurut informasi yang saya terima, 5 diantaranya adalah orang yang punya akal sehat, yang punya kewarasan, yang punya konsistensi, pendirian dan lain-lain. 3-nya itu terafiliasi dengan kekuasaan Jokowi. Ya. Nah, kalau dulu masih ada kekuasaan Jokowi yang cukup besar, ya itu melakukan intervensi, maka kita lihat bahwa itu bisa di-bypass sehingga Gibran bisa jadi lolos, umurnya dirubah. Ya, itu kan sudah paling dahsyat di dunia itu bagaimana orang mengutak-atik Undang-Undang Dasar 45. Itu kan kacau ya keputusan undang-undang pemilu maksud saya, tapi yang dinaungin oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi dan sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Ya, nggak berenang itu karena itu kan sebenarnya harus dikembalikan kepada DPR, bukan dia yang ngatur-ngatur. Dan itu sudah pernah dikatakan oleh SBY. Ya. Bahwa sebenarnya harusnya keputusan DPR bukan Mahkamah Konstitusi. Iya, ya, karena kembali ke itu tadi jadi pertanyaan Pak Batara ini masih menarik sampai tanggal 20 April nanti ya, atau 14 hari kerja ya sejak kemarin, jadi bisa 20 sampai 20 April itu, 20 April mungkin keputusan dari Mahkamah Konstitusi paling lama 14 hari, jadi kita tunggu ya. Jadi menurut saya sangat dinamis. Dan yang kedua, dinamika yang terjadi adalah di dalam kubu yang menang, merasa menang ini. Ya, di situ juga sudah terjadi tarik-menarik ya, sampai dalam konteks bicara paling teknikal ya, siapa mendapat apa, berapa kursi jatah, sampai ke dunia global. Ya, di mana orang itu apakah nanti akan masuk ke poros Cina atau masuk ke poros Amerika. Nah, ini yang saya lihat dinamikanya begitu menarik, Pak. Ya, jadi kalau kita melihat tadi Pak Syahganda menyampaikan bahwa Surya Paloh sudah menerima hasil dari KPU dan juga sudah memberi selamat kepada Prabowo. Ya, dan sudah ketemu mereka. Sudah ketemu. Betul, dan sudah. Ya. Jadi seperti yang dibilang Teletubbies ya, sudah berpelukan. Ya, berpelukan. Oke. Sementara di bawah masih bertarung, masih berantem, semoga tidak sampai bunuh-bunuhan ya. Di rakyat maksudnya. Kalau rakyat ini luka, Pak. Rakyat pasti luka kan. Karena dia kan gini, Pak. Kalau kita ini kan maksudnya gini. Dalam teori common sense, akal sehat kita nggak usah bilang buktikan dong, nggak bisa dong. Ya kan, kalau Bapak masuk ke tempat rumah bordil atau Bapak masuk ke tempat orang memang jualan minuman keras. Ya. Terus orang bilang Bapak itu sedang mau minuman keras, atau Bapak sedang melakukan inspeksi, kenikmatan seksual karena pergi ke rumah bordil, kan nggak usah dibilang buktikan dong kamu datang ke sana, ya kan, apakah dia sedang minuman keras atau enggak dong. Sama kayak pemilu ini, semua rakyat ini 62,2% menurut survei Kompas itu kan minta hak angket, artinya minta diselidiki. Ya kan, itu kan cuma clue ya. Saya nggak bilang survei itu harus benar, tapi itu clue. Tapi di hati rakyat kita ini sudah tahu bahwa ini curang, jadi nggak usah minta pembuktian curang. Ya, itu sudah common sense. Tapi kalau orang legal, orang hukum kan selalu memang harus diputuskan hakim. Nah, apakah hakim ini nanti dia akan independen? Ini kita lihat. Tapi yang kedua, yang bahwa Surya Paloh mengakui itu memang menurut saya
kemunduran buat Surya Paloh. Ya. Ya, tapi saya tidak menyalahkan karena buat saya Surya Paloh itu udah more than enough. Karena bagi saya Surya Paloh ini kan di sejarah masa lalunya, ya kan bukan orang yang memang konsisten dengan politik yang bermoral tinggi, ya karena dia kan bagian dari Orde Baru yang memang di zaman Orde Baru politik itu tidak ada politik demokrasi kan gitu. Ya. Nah jadi menurut saya sih ya, alhamdulillah Surya Paloh sudah memberi kesempatan pada Anies Baswedan dan Muhaimin untuk menjadi figur yang besar secara nasional dengan membawa tema-tema pembaharuan, ya perubahan. Jadi saya sedih dengan peristiwa pengakuan Surya Paloh, saya sedih dengan peristiwa pengakuan sekjen PKS dari PKS ya, PKS dua. Saya sedih sekali sebenarnya. Saya sedih karena saya orang yang pertama sekali 1 Maret melakukan orasi politik di DPR RI ketika masa berdemo. Ya, saya salah satu, maksud saya. Saya pertama kali sebelum yang lain-lain, Din Samsudin tanggal 19, yang lain-lain tanggal 5, 7. Saya datang pertama kali karena saya memang marah dengan situasi ini. Ya. Hanya karena Surya Paloh sudah bilang mengaku, berarti DPR itu selesai buat saya. DPR selesai. Artinya DPR itu tidak mungkin melakukan angket. Nah, ini tinggal MK. Harapan saya pada MK itu masih ada. Masih ada, tapi memang itu MK bagaimana dikawal agar dia tidak takut pada tekanan kekuasaan. Karena siapapun di Indonesia ini, selama Jokowi masih presiden, dia bisa dikriminalisasi, bisa diupayakan disogok, bisa dia ditawari jabatan. Ya, inilah bahayanya ya. Ini saya pikir rakyat dan harus. juga satu lagi Wani Piro. Ya, itu tadi kan ditawari jabatan dan uang, kira-kira gitu. Uang. Tapi kalau rakyat ini bisa melakukan support, misalkan ada 1 juta rakyat datang ke MK, ya berbaris saja. Kita nggak, ini legal. Ya, saya nggak bicara soal ini ilegal. Itu ini hak konstitusional rakyat. Rakyat datang ke sana, 1 juta orang menyampaikan aspirasi. Kayak kemarin kan bagus, profesor 300 orang. Iya kan? Oke, profesor kan nggak banyak jumlahnya di Indonesia ini. Memang jumlahnya segitu. Ya kan, jumlahnya ratus-ratus karena dia 0,0 sekian persen di Indonesia jumlah profesor doktor ini. Tapi rakyat bisa datang 500.000, 1 juta orang. Kalau datang pada tanggal 19 dan tanggal 20, tidak usah pulang di situ, berdoa. Misalkan April, itu mungkin MK akan kuat hatinya. Dan mereka akan memutuskan jadi 5-3. 5 itu diterima usulan 01 dan 03. Ya. Itu harapan saya. Ya, jadi kembali sedikit mengenai Surya Paloh. Jadi termasuk di studio ini pernah ada yang menyampaikan bahwa ini proses pemilu dan pilpres ya, ini belum selesai. Bahkan kalau toh sudah ketok palu di Mahkamah Konstitusi dan seandainya berandai-andai bahwa hak angket itu digulirkan oleh DPR, itu kan keputusan politik. Nah, keputusan politik itu konon katanya, ya ini pendapat yang berbeda, bisa menganulir. Ya, itu ada pendapat dari Dr. Bivitri, ahli hukum tata negara. Saya baca, saya lihat pikiran dia. Tapi maksud saya tadi kan itu kan before, sebelum ada hak angket itu kan. Kalau sekarang kan nggak mungkin orang menjilat ludahnya. Misalnya ketika ketua partai seperti Surya Paloh mengatakan menerima, kan dia mau apa? Ya, kan betul. nggak mungkin. Tetapi terlepas dari itu, bahwa Surya Paloh dan sekjen dari PKS itu menyampaikannya mungkin 2 minggu yang lalu sekitar 2 minggu yang lalu, di mana sama sekali belum dimajukan gugatan, di mana sebenarnya mereka cukup mengetahui bahwa proses pilpres belum selesai. Betul Pak. Ya, itu jadi maksudnya begini. Jadi kelihatan bukan Pak Syaganda saja yang marah kan, banyak sekali, termasuk ada ya mungkin dari kampungnya Surya Paloh juga dari Aceh yang marah-marah sekali kan. Nah, tetapi intinya pendapatnya begini, bahwa kalau mereka sudah mengetahui bahwa proses ini belum selesai, tetapi kemudian menerima yang hasil quick count yang sangat diragukan atau hasil KPU yang sangat diragukan, karena kan masih ada masalah sirekap lagi. Manipulasi di sirekap, konon waktu itu ketua KPU sudah mengakui, meminta maaf, ada salah input di 154.000 TPS dimasukkan ke sirekap. Tetapi persoalannya begini, ini masalah etika lagi. Ya, tentu ada yang memandang bahwa dengan pernyataan Surya Paloh menerima itu, karena begini,
kan semua mengetahui bahwa Surya Paloh lah yang mendorong mencalonkan Anies Rashid Baswedan Iya. menjadi calon presiden. Iya. Nah, semua tahu kan, nggak perlu diulang lagi. Tetapi mengapa kelihatannya dia yang pertama kali menyerah? Iya. Ya, menyerah, jadi dikatakan itu dia tidak etis. Bahwa dia tahu proses ini belum selesai, apakah dia demonstratif mau menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa dia sudah mengambil jarak kepada Anies. Tetapi kalau kita baca betul atau tidak, Nasdem itu juga mengirim 12 pengacara Ya, untuk ikut dalam mengajukan kalau saya kan gugatan. gini Pak, gitu-gitu kan Ya, kita. jadi begini, Iya. apakah tidak tertutup kemungkinan sebenarnya Surya Paloh main di dua kaki? Ya bukan dua kaki. Jadi saya melihat dia tuh lelah. Lelah. Dia tidak biasa dengan perjuangan yang capek seperti ini. Yang panjang. Karena kalau isu perubahan kan panjang, Pak. Ya kan, yang namanya Nelson Mandela Hmm. di Afrika Selatan 27 tahun di penjara. 27 tahun di penjara karena dia membawa isu perubahan. Perubahan apa? Perubahan dominasi kulit putih terhadap kulit hitam di sana, apartheid. Dia lawan itu 27 tahun. Ya. Ya kalau kita bicara perubahan apa? Perubahan kita kan keadilan sosial. Kita mau bilang agar pribumi, agar bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa asing, agar bangsa kita menjadi dominan di dalam kekuasaan, di dalam pengelolaan tambang, di dalam pengelolaan sumber daya, membuat orang-orang kita nggak ada yang kelaparan, miskin. Mungkin dengan satu kalimat, ya, membuat pribumi menjadi tuan rumah, tuan di, rumah negeri di negeri sendiri. sendiri. Itu kan sulit. Ya kan, itu kan sulit karena kita kan di bawah cengkraman oligarki dan lokal maupun internasional. Jadi Surya Paloh kan capek dong. Nah, ketika dia capek, ya, Atau bisnisnya terganggu. nah termasuk bisnis terganggu kan selama ini kan. Dia capek, ya udahlah. Memang di Indonesia ini untuk melahirkan orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, tokoh-tokoh bangsa dulu itu memang susah. Yang masuk keluar penjara. Masuk keluar penjara berani, susah memang. Jadi kalau Surya Paloh kita ekspektasi sampai di sana, saya pikir kita jadi gila juga. Ya kan, jangan gila kita. Makanya saya bilang saya nggak sakit hati. Ya udahlah, Surya Paloh sudah baik menurut saya, sudah mengantarkan Anies. Ya. Artinya sudahlah. Ya kan, memang dia sudah cukup segitu. Yang saya sedikit sakit hati justru PKS, sekjennya itu kenapa menerima? Gitu loh. Anda kan yang mengklaim selama ini ideologis, ya kan, mau perubahan apa segala, ya kan, kenapa itu loh. Tapi kalau Surya Paloh saya nggak gitu ini. Ya, kalau latar belakangnya kan kalau kita ingat Pilpres 2019, ya, kan Surya Paloh dengan Metro TV-nya yang sangat berperan kan. Ya bukan hanya itu, kalau menurut pengakuan Hasto dalam sebuah podcast, Ya. Hasto Sen PDI, kan 2019 itu kecurangan sudah terjadi. Ya. Tapi dilakukan oleh aparat desa dan aparat kejaksaan. Itu kata Hasto. Ya. Ya, itu kalau mau diprotes jangan protes saya, protes Hastonya, sumbernya ada ya di podcastnya apa namanya, Akbar Faisal kan Ya, gitu. kan karena dia mesti tahu karena dia kan sekjen PDIP. Ya, Dan ya, dia 2019, bagian dari situ. Dia bagian dari bagian situ. dari itu. Ya, dan waktu itu kan jaksa agungnya siapa? Kan si Hasto ini mau bilang bahwa Surya Paloh itu di 2019 mungkin karena dia terlibat dalam permainan-permainan yang sama seperti sekarang ini. Kalau Hasto bilang bedanya 2019 dan 2024, kalau dulu kejaksaan, kalau sekarang aparat lainnya. Ya. Ya kan, dalam hal ini dia sebut di situ polisi. Hasto yang ngomong ini, ya kan? Betul. Nah, menurut saya sih artinya kan kita udahlah, Surya Paloh udah enough is enough, dia udahlah. Buat saya sih silakan aja. Yang paling penting kan kita masih ada jalan di MK. Ya kan, itu Masih ada harapan ya. masih ada harapan. Ya kan, walaupun harapan itu menipis karena dia jumlahnya 8 orang. Ya. Ya 8 orang itu kan bisa bayangin bagaimana gampangnya mengintervensi 5 orang jadi 5 lawan 3 kan gitu. Ya. Itu kan ngeri, Pak. Ya. Ya, sangat mepet ya. Sangat kecil Satu aja ini ya. tumbang sudah jadi Iya, 4. 4-4. Dia tinggal ambil 2 kan. Ya. 2 orang dibom Ya. sama uang sekian banyak, atau dikasih jabatan menteri, atau dikasih jabatan apa, mungkin 2-nya goyang. Bisa jadi kan. Atau ada rahasianya ya, tersandera. Bisa Karena jadi. sekarang ini kan politik jadi. sandera kan, Iya, keras sekali. Iya dong, karena di zaman Jokowi ini kan pembongkaran aib itu yang sifatnya sebenarnya kalau di negara maju itu kan personal. Ya, itu nggak boleh dimasukkan ke dunia publik. Di sini kan gampang orang dibuat kayak si Bu Koni ya, yang dia diasumsikan pemeriksaan dia di sebuah pemeriksaan militer atau apa dulu, kasus
Ya. dia Latar belakangnya segala macam, yang harusnya pribadi tapi bisa muncul di publik. Ya, betul. Ya itu kan seperti Habib Rizik dulu diisukan Ya. skandal perempuan, Ya. Munarman skandal perempuan. Ini memang zaman aib. Ya. Ya, yang saya yakin cuman hanya Jokowi lah yang mampu lakukan itu. Karena Rezim kan Jokowi. dia kan terus terang waktu itu menyampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa dia punya laporan intelijen mengenai semua Iya. ketua-ketua partai. Ya maksudnya gini Pak, laporan intelijen kan semua bisa. Ya. Ya, tapi Pak Harto kan tidak melakukan itu. Ya. Ya kan Megawati tidak melakukan itu. Soekarno juga Gus Dur tidak. tidak. Ini tidak. Orang tidak melakukan itu untuk mengumbar-umbar persoalan personal menjadi serangan politik. Ya. Nggak ada zaman dulu. Dan mudah-mudahan zaman kekelaman itu. Cuman saat inilah. Ya, Jangan semoga lagi, ini berakhir. Ya berakhir. Jokowi selesai, mundur nanti atau dimundurkan oleh pemakjulan rakyat kita nggak tahu. Tapi kalau dia selesai, menurut saya rejim baru siapapun, even Prabowo rejimnya, saya yakin dia tidak akan melakukan satu blackmailing terhadap lawan-lawan politiknya. Gitu. Ya tentu kita harapkan dia sebagai mantan perwira tinggi kan, Ya. mantan letnan jenderal. Ya maksudnya karakter itu aneh gitu loh Pak. Buat saya aneh gitu ya, yang terlalu banyak mencari kesalahan pribadi orang Ya. yang berhubungan dengan kehidupan pribadi diangkat ke publik tuh cuma sekarang. Dan itu kan Sekarang. masuk kategori pemerasan. Blackmail, iya Ya. itu Pemerasan. iya itu Ya kita lihat di sini bukan rahasia umum lagi kan, Ya. antara lain beberapa ketua partai seperti Ya. Erlangga Hartarto, Iya, ada kena isunya, juga, iya. ya, Iya. kemudian Semua. Zulkifli Hasan, semua pokoknya Ya. semua kena Pak. Ini. ya. Jadi dikorek-korek katanya ya ada kasus korupsi segala macam. Ya. Tapi kalau dilihat faktanya ternyata mereka tumbang juga kan? Yang siapa ini? Pak? Iya, Ah. misalnya Erlangga Hartarto, Ya. Zulkifli Hasan. Waktu itu kan lagi gencar Erlangga Oh, iya. Hartarto Iya, 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 akan artinya diusulkan sebagai iya. calon presiden Iya. atau wakil presiden. Iya. Ketika dia pengen buat poros sendiri. Iya, betul. Iya kan, Erlangga ingin buat poros sendiri Ah. karena waktu itu PAN itu ingin mencalonkan Ganjar, Ya. iya kan, padahal mereka tuh punya koalisi bertiga, PAN, Golkar dan PKB kalau nggak salah saya atau P3 Ya, saya lupa. Tiba-tiba gara-gara itu maka Erlangga Hartarto pengen buat poros sendiri. Ketika dia buat poros sendiri maka Kejaksaan Agung maksud saya Ya. memanggil dia kan Ya. gitu. Dan itu panggilan itu selesai setelah dia tunduk pada Jokowi. Langsung berbalik. Iya. Ya inilah jadi politik sandera Alexandra. dan Iya. pemerasan. Ya, ya pemerasan brutal lah, jahat. Ya, nah, jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin jadi Pak Syahganda beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada kecurangan kuantitatif Ya. dan kecurangan kualitatif. Iya. Ya. Ya. Nah, jadi kalau nanti di MK itu hanya kecurangan kuantitatif atau juga kecurangan kualitatif yang dapat dibuktikan. Ya sebenarnya gini, kalau pernyataan Yusril Iza Ya, Mahendra yang dirujuk oleh Profesor Mahfud MD, ya dua-duanya ahli tata negara kan. ya, Pernyataan Yusril Iza Mahendra tahun 2014 ketika dia melawan isu pembeli curang, Ya. dia mengatakan bahwa hakim konstitusi seharusnya tidak hanya sepele-sepele, tapi juga memeriksa semua persoalan yang sifatnya kualitatif dan TSM itu. ya, Itu 2014. Kan tapi kan jejak digital kan tidak hilang. Ya kan dirujuk pada si Profesor Mahfud MD. Nah, artinya kalau merujuk pada pikiran Yusril itu, artinya hakim-hakim konstitusi ini punya hak. Karena dia inilah sandaran rakyat. Sekarang ini atas nama Tuhan. Karena hakim itu kan undang-undang kehakiman mengatakan memutuskan perkara berdasarkan Tuhan yang Maha kepada Esa. Tuhan. Nah, bagaimana dia moralitas dia kepada Tuhan yang Maha Esa? Kalau dia keputusan dia cuman ecek-ecek tadi, sepele-sepele tadi. Nggak dong, dia harus lihat bahwa ada desakan nggak? Desakan itu maksudnya ada suatu air bah nggak? Air bah kecurangan, air bah tekanan aparat, air bah uang, dan lain-lain yang dilakukan oleh rejim Jokowi sehingga membuat hasil 58,8% ini. Dan itu sudah dipatok jauh sebelumnya Iya. kan angka itu. Iya. Ya, kalau Jadi- memang itu hakim MK, hakim sebagai hakim itu Pak, hakim itu ya kalau dia secara kualitatif yakin keputusan dia itu atas nama Tuhan, Ya, dia bisa, dan kita harus percaya memang dia berarti ya itulah yang harus kita terima. Tapi jujur itu hanya bisa terjadi kalau Jokowi tidak melakukan tekanan terhadap 8 hakim ini
dan rakyat memberikan support agar hakim ini mempunyai keberanian. Jangan takut, karena bisa pulang-pulang, bisa mati di tengah jalan atau apa kan kita nggak tahu. Ya, tetapi kita ingat juga kan yang dikatakan oleh Profesor Salim Said, Ya. pada Indonesia ini nggak ada yang ditakuti. Ya, Tuhan pun nggak ditakuti lagi kan. Ya. Dan kalau kita lihat juga banyak bilang Tuhan aja dibohongin, Ya. apalagi rakyat. Nah makanya kan ini kan gini, Pak. Jadi refleksinya ini kan buat teman-teman hakim kan ya banyak yang diantara mereka itu kan sebenarnya orang-orang kalibernya itu cukup bagus ya, seperti Saldi Isra, Sebenarnya hebat. ya, apa Suwartoyo apa segala itu kan orang-orang yang dalam track record hidupnya itu kan track record yang benar, Ya, ya kan, yang kita tahu gitu ya, tidak pernah sejarahnya cacat. Nah persoalannya ini kan dia kalau kena tekanan seperti kemarin waktu keputusan Gibran, ya, sebersih-bersihnya orang, Pak. Sebersih-bersihnya orang. Itu kalau dapat tekanan tuh kuat nggak? Ya kan mereka bukan nabi. Ya kan kalau sejarah kenabian kan dia diapain pun kuat. Ya kan? Kalau ini kan bukan, Pak. Ini manusia biasa. ya, Yang dia tuh bisa aja ditekan atau ya mungkin kalau dikasih perempuan model Saldi Isra mungkin kuat. Ya kan? Dikasih uang mungkin kuat. Tapi kalau dicari perkara yang bisa memenjarakan dia, ya, nah, ini kan memenjarakan ini kan gampang, Pak. Seperti saya dipenjarakan Jokowi sampai sekarang. Tidak ada undang-undang yang atur saya dipenjarakan. Dipakai undang-undang nomor 1 1946 tentang pidana, pasal 14-15. Undang-undang itu sudah dijelaskan oleh saksi-saksi ahli saya dulu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan konstitusi. Tapi saya tetap dihukum. Dituntut 6 tahun, dihukum 10 bulan. Ternyata kemarin seminggu lalu diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa itu pasal-pasal itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dicabut. Nah kayak gini-gini di Indonesia ini gampang, Pak. Ya. Nanti dicari lagi pasal lain, dia kan bisa aja nanti Saldi Isra dan kawan-kawan diancam dan takut gitu loh. Ini yang kita Tapi menarik juga yang dikatakan oleh Yusril bulan Oktober yang lalu, ketika MK sudah memutuskan keputusan nomor 90 itu. ya Ya, Yusril waktu itu kan berkomentar bahwa itu berpotensi cacat hukum Ya. sebagainya. Jadi dia sampaikan kalau dia bicara sebagai akademisi, tapi dia kan juga terus terang dia berbicara sebagai politisi, di mana dia bagian dari koalisi yang mendukung Prabowo. ya Nah, singkatnya bahwa di sini integritas dan kredibilitas sebagai akademisi itu dikalahkan oleh kepentingan politik. ya Karena dia sekarang ya tentu dia bela kepentingan pasangan yang dia dukung. ya Ya. Nah, jadi di sini kan tidak luar biasa ketidakkonsistenan seorang akademisi yang sebenarnya selama ini mempunyai reputasi yang sangat baik. Ya. Jadi dia ya mungkin mohon maaf ya, kalau sejak dari zaman Orde Lama kan sudah dikenal itu yang dinamakan prostitusi intelektual, prostitusi politik, pelacuran intelektual, pelacuran intelektual, Iya. ya, jadi kira-kira begitu. Jadi ini kelihatannya sampai sekarang tidak berubah. Ya kalau kebenaran itu kan cuma satu, Ya, nggak mungkin dua kan, ya, truth, ya kan? ya. Nah tinggal Yusril harus memilih aja kalau konteksnya Yusril, ya kan? Sebagai akademisi atau Ya, sebagai politisi. kamu memilih dong, Ya. ya kan? Kamu mau pada kebenaran itu atau tidak? Kalau pada nggak bisa dia bilang ini di sini gue beda sama di sini loh, nggak bisa dong, ya kan? Truth is truth, nggak bisa. Yang benar tuh yang mana? Yusril harus mengatakan bahwa yang benar adalah ini, misalkan yang benar adalah bahwa Gibran itu bisa dipersoalkan. Ya. Itu dulu. Cacat hukum. Cacat hukum, ya kan? Kalau misalkan Gibran bisa dipersoalkan, Yusril sebagai politisi karena dia satu bagian dengan Prabowo, lebih baik diam. Jangan kebenaran itu kemudian dia alasan politisi bisa dong mencela-mencela. Enggak lah, politisi yang bagus di negara-negara beradab, Ya. mayoritas nih di negara beradab Betul. itu, dia kalau kebenaran ya kebenaran juga. Ya. Nggak bisa dia bilang, oh aku ini muka dua. Nggak bisa. Iya, satu Nggak bisa. kali ya, Iya saya ambil contoh di Jerman ya, Iya. saya puluhan tahun di Jerman. Iya. Satu kali dia ngomongnya mencela-mencela, Iya. selesai dia. Selesai, Pak. Selesai. Ya. Selesai. Rakyat tidak percaya lagi. Iya. Jadi waktu saya pertama ke Belanda tahun 93, Pak, itu kan calon paling kuat di sana untuk jadi prime minister si Brigham itu. Ya kan gantinya si lawannya Wim Kok. Dia lawannya Wim Kok. Ya. Itu partai buruh. Dia partai Christian Demokrat itu. Udah nggak ada imbang, Pak.
ya kan? Tapi dia menyembunyikan satu hal, ya, di mana dia itu komisaris, ya, komisaris apa namanya, anonim di perusahaan pamannya, Hmm. ya, di Leiden kalau nggak salah saya. Ya. Pamannya ini, bukan dia, paman istrinya malah. Gitu. Ya. Akhirnya kebongkar sama publik. Cuman komisaris kecil aja. Hmm. Bukan soal jumlah uang apa, tapi ketika dia menyembunyikan kebenaran, ya, dia tidak terus terang, truth, dia langgar prinsip of truth. Ya. Itu tadi kalah dia, kalah. Itu pas saya datang ke sana itu, pas pemilu menang Wim Kok di Belanda itu, ya kan? Di Indonesia ini nggak ada orang yang menganggap kebenaran itu sebagai patokan, nggak ada. Di sini kekuasaan itu adalah Tuhan. Indonesia ini kekuasaan adalah Tuhan. Inilah bahayanya Indonesia ini. Pokoknya apapun yang penting berkuasa. Karena kalau kau berkuasa maka kau akan menjadi kaya. Karena kau akan punya rumah di Diponegoro, akan punya di tambang-tambang emas, punya tambang batu bara, nikel, apa segala. Kalau nggak kuasa kau jadi miskin. Inilah bangsa yang paling sakit di dunia, Pak, bangsa kita ini. Jadi dan Prabowo waktu itu mengakui jujur waktu diwawancara oleh Najwa Shihab kan, iya, bahwa dia 20 tahun tidak berkuasa, jadi bisnisnya dia hancur, mandek. Iya, iya, Ya. iya. Nah, jadi ya kita anggap saja bahwa dia mengakui dia jujur, Iya. bahwa sekarang bisnisnya dia dan keluarganya kan luar Dihabisin. biasa lancarnya. Oh sekarang? Iya pasti Yang dong. sekarang. Iya dong, dia kan punya tanah 500.000 hektar sekarang, Prabowo ini. Ya, yang diakui. Diakuin dia 500.000. Ya kan tadinya waktu zaman Jokowi mempersoalkan tanah dia di era Pertama kampanye 2014 itu. kampanye itu 2014 atau 19 itu kan 300 ribuan. Ya, Iya kan di Kalimantan dan di Aceh. Naik kan 200.000. Bayangin aja, dia sebagai ketua umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tanahnya itu rata-rata petani di Indonesia itu 0,1 sampai 0,2 hektar. Dengan penghasilan petani rata-rata 1 juta rupiah. Ya. Bayangkan Pak, 0,1 hektar. Ya, itu artinya 1.000 meter persegi. Ya. Itu sementara ketua pembinanya Prabowo Subianto itu punya 500.000 hektar. hektar. Menguasai Lahan. Ya punya, itu orang Indonesia kadang-kadang itu Iya. bukan tanah dia, tanah negara. Ya udah kasih gua dong. Mau nggak kasih saya? Enggak lah, dia punya dia. Ya. Gitu loh, Pak. Soal dia itu hak milik, Ah. hak kuasa itu urusan lain. Kalau Bapak di negara komunis, Ya. itu tidak ada hak milik. Ya. Ya kan semuanya ini, kalau di sini kan haknya cuma diatur hak ini. Tapi kalau Bapak udah menguasai 100 tahun itu atau 180 tahun, Jadi faktanya demikian. faktanya demikian maksud saya. Artinya inilah orang Indonesia nih yang kita susah mencari truth itu di mana. Ya. Truth, kebenaran itu di mana. Kalau Prabowo mau betul, misalkan mengatakan saya akan memperjuangkan keadilan sosial di negeri ini. Oke, mulai dari tanah Anda. Tanah Anda itu 500.000. Bagi-bagi ke Bagi ke petani. rakyat, petani 5 hektar per orang. Berarti 100.000 orang rakyat Indonesia, petani, artinya 100 keluarga sudah punya tanah. Iya kan? Ya. Kalau Prabowo mau bisnisnya di turunannya derivatif. Iya kan? Misalkan dia industri kayu, industri sawit, industri mebel dari bahan-bahan batang sawit, industri turunan-turunan lain. Itu kan bisa, Pak. Tapi perusahaan kayunya dulu yang diambil alih dari Bopasan, Ya. PT Kiani Kertas, Ya. itu kan bangkrut gagal. Kan dia di situ dikabarkan tahun 2012 masih ada berita-beritanya. Iya. 5 bulan karyawannya itu nggak digaji. Oh iya. Ingat kan? Ya, Kasus bukan, itu PT kan Kiani Kertas. Ya. very detail, Pak. Saya mau bilang ini Ya, konsep dia sebagai pemimpin bangsa. Nggak, maksud saya bahwa di situ dia juga gagal. Ya, itu dalam skala pabrik ya, mungkin ya dalam skala pabrik itu bisa jadi contoh. Tapi maksudnya gini, di dalam maksudnya gini, seorang pemimpin besar itu kan harus punya global view dulu, punya ideologi view, ya kan? Kalau Prabowo bilang aku cinta rakyat, aku ingin ada keadilan sosial, aku ingin seperti bapak aku yang melahirkan Partai Sosialis Indonesia bersama Sahrir. Iya kan? Artinya membangun kehidupan komunal. Kalau orang pakai sosialis, maka dia berpikir komunal kan. Ya. Udah pasti kan itu. Nah, Teoritis. teoritis dulu artinya. Kalau dia mau ngikutin itu, paham itu, maka dia berpikir dong, 500.000 hektar lahannya dia bagi ke 100.000 petani tadi kan. Jadi hiduplah 500.000 orang. Karena satu keluarga rata-rata 5 orang, hiduplah 500.000 orang. Apa Prabowo rugi? Enggak. Kita lihat turunannya bisa.
Kalau Prabowo melakukan itu, maka dia berpegang pada truth. Ya. Itu saya bilang tadi, Pak. Nah, inilah yang kita kejar ke depan itu, either nanti Prabowo dimenangkan MK, apakah dia akan bagaimana, atau misalkan pemilu ulang, harapan kita pemilu ulang tentunya, seperti saya kan sebagai jubirnya 01 kemarin, saya berharap pemilu ulang karena kecurangannya sudah begitu dahsyat. Ya. Dan ini hanya kita bisa lihat setelah tanggal 20. Gitu. Tapi kembali ke persoalan kalau nanti seandainya MK memutus ya bahwa Prabowo tetap sah dengan hasil keputusan perhitungan KPU. Iya. Kita lihat ya selama ini beberapa minggu belakangan atau mungkin tepatnya 1 minggu belakangan ya sudah kelihatan mungkin cukup demonstratif perilaku, singkatnya masyarakat menilai ini sudah ada gejala pecah kongsi. Iya, iya. Terutama antara Jokowi dengan Prabowo. Iya. Dalam beberapa event kan sudah dilihat bahwa Prabowo misalnya tidak mengikut sertakan Gibran dalam beberapa pertemuan penting. Demikian juga konon beberapa waktu yang lalu dalam satu acara zakat itu Jokowi demonstratif tidak menyalam Prabowo. Bagaimana Pak Syahganda menilai perkembangan dalam kaitan ini? Ya, kalau saya lihat pernyataan SBY kemarin di acara buka bersama Prabowo di Partai Demokrat, pertama dia tidak ngajak Gibran. Berarti yang ketiga kali sudah tidak mengajak Gibran. Ke PAN tidak mengajak Gibran, ke Demokrat yang udah jelas silang itu, cross. Musuhnya dia, kompetitor dia tidak bawa Gibran. Kemudian kemarin ke SBY juga tidak bawa Gibran. Maksudnya ke Nasdem. Ya, ke Nasdem tidak bawa, kemudian ke ini ke Demokrat. Acara buka bersama tidak. Bahkan itu kan tulisannya itu hanya buka bersama dengan presiden terpilih. Ya kan? Itu kan betul-betul menunjukkan bahwa Partai Demokrat ini ya hanya nyaman dengan Prabowo. Itu satu. SBY kemudian mengeluarkan statement yang luar biasa. Bapak Prabowo we trust. Ini dia merujuk pada Amerika punya semboyan yang ratusan tahun tuh. Semboyan Amerika, in God we trust. Ya kan? In God we trust. Jadi artinya SBY menunjukkan ya kan dia itu betul-betul akan setingkat Tuhan. Prabowo itu dia kultuskan setingkat Tuhan. Dia kultuskan dan dia bilang Prabowo ini kira-kira lu udahlah warnanya Amerika aja. Ya kan? Karena itu kan semboyan Amerika, warna lu Amerika aja. Kemudian kita bersekutu. Nah, kalau SBY sama Prabowo bersekutu, makanya persekutuan militer, ex-militer, angkatan 73 lagi, sama-sama 73. Iya kan? Nah, mereka pasti akan menyingkirkan Jokowi ke depan dan Gibran tentunya. Ya kan? Nah, ini juga akan membuat polarisasi politik internasional juga akan berubah di Indonesia. Karena SBY kan terkenal American minded. Ya. Ya kan dia pernah terang-terangan mengatakan I consider America as my second country. Ya. Iya kan? My second home. My second country, my second home, ya kan? Artinya dia akan membuat poros Cina ini digeser ke poros Amerika. Nah, saya pikir kalau itu terjadi, maka kemudian kita lihat langkah kedua. Apakah Prabowo dan SBY ini ya bisa nggak nantinya melihat bahwa ya mereka itu masuk pada doktrin TNI yang lama. Bahwa mereka di atas semua golongan. Ya kan? Kalau dia di atas semua golongan, maka dia harus betul-betul melihat luka politik yang terjadi sekarang. Ya. Dan dia itu harus menyingkirkan Jokowi karena Jokowi lah dianggap penyebab luka ini. Iya kan? Luka TSM ini, kecurangan-kecurangan apa segala ini kan sebenarnya puncak gunung es. Tapi kan sebelum itu kan orang tahu bahwa ulama di penjara, aktivis di penjara, ugal-ugalan dalam pembangunan tambang nikel, dan terutama sampai hancur. Tudingan bahwa dia ini memang afiliasinya ke Cina Komunis, udah pasti. Komunis, RRC. Itu udah pasti kan. Dia afiliasinya kan cenderung ke sana, ya kan? Maksud saya tadi gini, Pak. Kalau ini misalkan tadi kan gini, kan kita bicara after MK kalau Prabowo dimenangkan. Ini situasi rakyat yang marah. Ini kan ada dua. Ya. Marah karena kecurangan. Ya, marah karena kecurangan. Ya kan? Marah karena yang dia dukung kalah. Itu bisa berimpit, bisa juga kita pisah. Ya. Saya misalkan sebagai pendukung Anies,
ya saya pasti nggak akan terima. Karena saya yakin curang. Curang itu saya tanpa pembuktian MK. Saya udah tahu curang. Kenapa? Karena saya punya otak. Logik saya bekerja. Analisa saya bekerja, observasi saya bekerja, empirical data yang saya lihat, semua curang dan saya mengatakan. Sebenarnya Curang. kecurangan itu sudah gamblang terlihat ya. Ya, kan dalam istilah orang aksioma, Pak. Dalam ilmu logika itu ada namanya aksioma. Orang tolol aja yang mau membuktikan aksioma. Ya. Karena aksioma itu sudah jelas kebenarannya bisa dibuktikan sama logika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak usah 1 tambah 1 orang ribut lagi, nggak pasti 2. Nggak, itu kan aksioma nama. Ini kan juga begitu. Jadi itu sudah pastilah curang. Tapi maksudnya gini, bangsa ini memang dia harus belajar terus soal bagaimana menghargai trust tadi. Ya. Fairness, fair, menghargai justice, itu harus bisa diajak. Ini bangsa kurang beradab, harus diajak ini. Nah mungkin Prabowo, kalau dia bisa menyatakan bahwa ya dia yang justru korban kecurangan berkali-kali, ya 2014 dia dicurangin oleh SBY quote and quote, ya karena SBY itu kecenderungannya membiarkan menteri-menterinya seperti Dahlan Iskan, orang-orang Pelindo, Dirut Pelindo si Lino, kemudian orang-orang BUMN itu nyebrang mendukung Jokowi waktu itu 2014. Ya karena saya dengar ada deal antara SBY mau dijanjikan sebagai sekjen PBB, ya kan kemudian Amerika minta kompensasinya jangan dukung Prabowo si pelanggar HAM. Waktu itu diasumsikan Prabowo pelanggar HAM oleh Amerika. Jadi Prabowo udah merasa dicurangin. Jadi ada TSM di situ. 2019 Prabowo juga dicurangin. Ya kan perasaan juga kayak saya, nggak ada soal MK dulu nih. Makanya orang marah 20-21 Mei itu marah, demo gede-gedean. Kalau Prabowo nggak nyerah dulu, maka revolusi sosial terjadi. Kalau Prabowo bilang lawan terus, tapi kan Prabowo kemudian berunding makan nasi goreng sama Ibu Megawati. Iya kan? Kemudian pindah menjadi menterinya Jokowi. Nah, kembali ke situ. Prabowo bisa bilang, hak saya kan udah dirampok di 2014, di 2019. Kalau saya misalkan sekarang kalian tidak akuin sebagai presiden, saya ini kan sebenarnya korban berkali-kali, misalkan gitu. Oleh karena saya sebagai tokoh yang kalau dia misalkan dulu militer di atas semua golongan masih ada konsepnya, maka dia betul akan mendatangi semua orang ini dan mengemis untuk bersama-sama. Seperti sekarang sudah dilakukan. Seperti Soekarno menangis ke Dotbereh. Betul dong? Ya kan, Soekarno kan nangis ke Dotbereh, meneteskan air mata, minta Dotbereh jangan merdeka Aceh itu. Karena Aceh itu punya potensi merdeka, dia belum pernah dijajah Belanda sekian lama, masih perang terus kan, cuman 5 tahun, tolong koreksi Pak Batara yang ahli sejarah, kan cuman sedikit timing di mana dia dijajah oleh Belanda, sisanya perang terus. Jadi praktis dari tahun 1904 sampai 1942. Jadi hanya sekitar perang, kan? 30 bukan dijajah Belanda 38 tahun. 38 tahun. Sementara yang lain kan 3,5 abad. Kan? Jadi bukan yang paling lama. Kira-kira yang kita klaim 3,5 abad. Aceh kan cuma 300 tahun. 38 tahun. 38. Artinya dia bisa mengklaim bahwa gue mau merdeka, gue bukan bagian Indonesia. Terus Soekarno nangis. Janganlah, kita harus bersama. Bisa nggak Prabowo nangis? Jangan mentang-mentang, wah ini aku presiden. Nah, orang bilang, kok kan presiden hasil curang. Oh iya, curangnya bukan saya, curangnya Jokowi. Tapi Anda penikmat kan? Kalau pakai undang-undang anti korupsi, memanfaatkan kecurangan. Undang-undang anti korupsi kan namanya turut serta. Iya kan? Nah, ikut menikmati. Nah, bisa nggak ini kalau MK sudah putuskan dia menang? Ya. Prabowo-nya ini seperti Soekarno ke Dotbereh. Dia menangis. Dia mengatakan bahwa saya tahu itu. Tapi saya ingin merubah itu bersama-sama Anda. Anda adalah stakeholder bangsa ini. Ayo teken kontrak politik baru. Antara Prabowo, Anies, dan Ganjar. Misalnya seperti itu. Itu mungkin akan meredakan perasaan. Ini kan soal kita bicara, kalau istilah Jokowi, residu. Enak aja ini bukan residu. Ini adalah luka menganga. Seperti orang-orang Aceh dulu ketika dibunuh oleh militer kita zaman lalu. Anak-anaknya kenapa menjadi GAM? Dari mulai kecil jadi GAM. Orang-orang di Gaza dibunuh, anak-anaknya di depan bapaknya. Kenapa dia akhirnya menjadi Hamas? Karena apa?
you implant apa im, meng, mengim, mengim, apa namanya, menanamkan mengim, apa namanya itu menanamkan Implantasi implantation itu implanted ini hearted kebencian kebencian. kebencian. Nah, sekarang ini Jokowi menanamkan kebencian kepada 100 juta rakyat Indonesia terhadap dia dan terhadap Prabowo. Tapi Prabowo bisa menganulir itu nantinya. Ya. Mungkin kalau dia mau melakukan. Tapi kalau dia sama dengan Jokowi, ya kan kekuasaan itu adalah Tuhan, kekuasaan adalah segala-galanya, ya itu pasti luka ini akan Jadi lama. dia harus Prabowo harus menjaga jarak dari Jokowi. Ya harus. Atau bukan sebaliknya. Ya itu kan tema yang kita bahas barusan. Ya. Apakah dia ini sedang berusaha itu? Kalau menurut saya sih bisa jadi dia berusaha untuk menunjukkan. Kenapa dia nggak ajak Gibran? Harusnya celebration itu. Ya. Ya misalkan kayak kemarin celebration Gibrannya di pinggir-pinggir, bukan dia yang di tengah. Celebration dalam pengertian dia mengunjungin PAN, ya kan? Mengunjungin saya belum tahu Golkar udah atau belum. SBY, dia nggak ngajak Gibran, ya kan? Ya, kalau Golkar itu kan memang satu koalisi. Ya, Koalisi, enggak. ya. Kita ini Ya, kan koalisi juga. koalisi juga, SBY betul. koalisi, ini koalisi juga kan gitu. Betul. PAN. Dan Dan dia nggak mungkin- ngajak. Ya, Dia mungkin nggak sekarang ngajak. kelihatan ya. Ini sejak pencoblosan yang muncul yang dihebohkan selalu Prabowo kan. Ya, Gibran ya. kan nggak pernah Ya, muncul ya, sama sekali. makanya kalau Prabowo menganggap Gibran ini sebagai beban politik bangsa kita, Ya, ya kan? Dia terima ketika itu di waktu terpaksa. waktu dia di debat pertama dengan Anies kan, Anies mempersoalkan itu etika. Ya. Terus dia bilang, oh come on Anies kamu ngertilah Anies. Dia kan semacam apologi, semacam excuse, ya kan, tolonglah. Memelas lah. Iya, memelas. Artinya ini Indonesia ini semua keadaan nggak normal. Gua terima Gibran itu karena situasi nggak normal. Nah, kalau dia menunjukkan sekarang ini setelah dia menang sebagai elected presiden, dia meninggalkan Gibran, maka Prabowo ini benar gitu loh, bahwa dia bukan bagian kecurangan gitu loh. Ya. Nah, nggak tahu sekarang ini Dan walau-walau apa itu kelihatannya bagian proses. kelihatannya juga Jokowi kan juga menyadari Tentang ya bahwa Prabowo demonstratif meninggalkan Gibran. saya nggak tahu juga karena Jokowi ini menurut saya kan pasti dia punya agenda yang juga tanpa, maksudnya dia pasti akan men-secure dirinya kan. Ya. Pertama dia akan men-secure kan tadinya kan untuk meloloskan PSI, Ya. ya kan, sebagai andalan dia. Ya, Tapi kan kemudian gagal. gagal. Kemudian dia melirik partai lain, iya kan? Ya. Golkar, either Golkar or PDI. Ya. Tapi kan Golkar ini kan komandonya banyak. Ada Abu Rizal Bakri yang anaknya dipenjara oleh Jokowi. Ya, bukan hanya ya, tapi kan itu kan sebenarnya anaknya ketika dipenjara Jokowi kasus narkoba, ya, dan menantunya itu. Ya. Ya, sebenarnya kan itu kan bisa dimasukkan rehabilitasi. Ya. Karena dia kan pemakai. Ya. Semua orang pemakai di Indonesia ini Ya, itu ya, bukan dihukum penjara bukan dihukum tapi penjara, rehabilitasi. tapi anaknya Abu Rizal di penjara. Ya kan, kemudian ketika anaknya Abu Rizal lain mau naik ketua umum Kadin, dihambat oleh Jokowi. Ya. Jokowi minta yang lain kan, Arsat ini. Ya, tapi memang sudah kelihatan dari Golkar sendiri kan sudah menyatakan kalau mau jadi ketua umum harus menjadi anggota minimum 5 tahun. Ya, termasuk Luhut Panjaitan ngomong tidak boleh orang luar ikut-ikut campur urusan Iya, Golkar. urusan Golkar. Iya kan, Jadi artinya kan kelihatan sudah mulai pecah kongsi kan? Bukan, maksudnya gini, artinya banyak kerajaan-kerajaan di Golkar itu yang nggak bisa gampang diintervensi. Iya. Di PDI cuma satu kerajaan, cuma satu queen-nya, Ya. namanya Queen Megawati, Ya. ya kan? Nah, ini kelihatan dia sedang mungkin sedang ngincer supaya Megawati aja ditimpe sama dia supaya dia ambil alih PDI. Ya. Iya Ya, kan? Pak Syaganda beberapa waktu yang lalu juga dalam satu podcast sudah menyampaikan kan bahwa yang diincar oleh Jokowi jadi bukan Golkar tetapi PDIP. Ya, itu menurut analisa saya. Ya. Ketika keakraban dia dengan Puan, Ya. di mana Puan ini misalkan tidak merasa masalah dengan pemilu curang, silakan kalah menang, apa segala, tidak mau ada hak angket, apa Ya. segala. Kemudian Bambang Pacul menunjukkan kedekatan sama Jokowi dan lain-lain. Saya pikir mereka udah ada deal yang cukup lama, ya. Atau seperti politik sandera kan bukan rahasia umum lagi. Suami Puan itu konon katanya terlibat dalam kasus korupsi BTS. Bisa, Pak, bisa. Ya, jadi semua mungkin. Bisa mungkin. Maksud saya artinya gini, artinya yang ini yang mungkin mereka cincai. Ah. Ya kan, untuk ngambil PDI ini gitu loh. Ya kan, lebih gampang mungkin. Jadi sebagai bargaining. Yang kedua, selain lebih gampang, dia ini kan lebih butuh PDI dibanding Golkar. Ya. Karena dengan PDI bargain dia untuk isu ketua barisan nasional yang diangkat oleh Dewan Pembina PSI dulu, si Jepri Giovanni, Ya. agar Jokowi jadi di atasnya Prabowo. Itu hanya bisa kalau
seluruh partai-partai ini bergabung dan Jokowi di atas. Ya kan kayak Xi Jinping lah, sekjen partai lah kira-kira kalau di Cina itu, atau Barisan Nasional di Malaysia, atau Lee Kuan Yew di Singapura. Jadi di atasnya Prabowo. Nah ini dengan dia mengambil PDI dia bisa lakukan itu. Tapi Allah alam bisa nggak diambil Jadi PDI? kalau menurut Pak Syaganda, jadi nanti justru ramainya internal setelah putusan MK. Sekarang udah rame kan? Iya. Kita udah lihat rame. Ini kan Iya, artinya maksudnya orang sibuk. pecah kongsi Iya. internal. Pecah kongsi ini saya lihat udah sekarang mulai ada bibit-bibit. Ya kan, misalkan ketika manuver Prabowo mengunjungin SBY, Ya. SBY dulu nih, Oh. SBY awal-awal setelah setelah menang, Ya. itu kan langsung Setelah dimenangkan oleh KPU. ya menang quick count lah, Quick menang count, quick count ya. Itu kan langsung Jokowi manuver, dia angkat AHY jadi menteri. Ya. Itu kan kalau orang politik Demonstratif. bisa baca. Ah, Ya kan, ini dia buat langkah catur A, ini buat langkah catur B. ya. Kan gitu. Jadi dia mau rebut nih pengaruh di AHY ini, di Demokrat nih si Ya. Jokowi kan gitu. Dia mau ngerebut. Ini udah pertarungan. Ya, luar biasa. Pasti Ya. pertarungan. Jadi disinilah Pak Ganda melihat ya pertarungan ini belum selesai, justru baru mulai. Ya, di kelompok sana Ya. itu sedang terjadi, mulai terjadi. Ya. Ya, di kelompok kita ini sebagai bangsa ini masih berat juga. Tadi tergantung MK ini bisa terlindungi nggak mereka dari tekanan-tekanan itu. Karena mereka ini kalau ada 100.000, 500.000, 1 juta rakyat turun, kalau Anies sama Ganjar ya sebagai tokoh berani menurunkan ratusan ribu massa, maka insya Allah pemilu diulang. Yakin saya itu. Tapi kalau Anies dan Ganjar ya omon-omon ya mengharapkan kepada saya misalkan Jumhur Hidayat atau teman-teman PDI yang menurunkan massa, itu nggak mungkin karena kita ini bukan pemilik massa yang banyak. Pemilik massa itu sekarang dalam konteks elektoral adalah Anies dan Ganjar. Itu harus diketahui mereka. Baik, luar biasa Pak Syaganda Nainggolan, Dr. Syaganda Nainggolan. Sangat menarik ini ya, analisis dari Dr. Syaganda. Dan ini memang hak setiap orang untuk melakukan analisis. Oh iya dong, kita punya otak kan? Analisis berdasarkan yang muncul. Ya. Berdasarkan yang muncul dan bisa mungkin memperkirakan, ya, memprediksi apa yang akan terjadi. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ya. Pak Bantara. Pemirsa, kita sampai pada penghujung bincang-bincang kita di sini bersama tamu kita Dr. Syaganda Nainggolan. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Syaganda Nainggolan yang telah menyediakan waktu untuk berbagi pengetahuan, analisis dan sebagainya kepada kita. Baik pemirsa, semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan dan juga dengan lain topik dan juga kita harapkan tokoh-tokoh berikutnya bersedia untuk tampil di sini. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.